Halo, selamat datang di channel Maria Vina. Ngomongin tentang jadi HRD, nggak lepas dari soft skill apa yang harus kita pelajari ketika kita mau berkarir nih sebagai HRD. I'm just trying to get by. I don't know how you do it. Trying to keep you off my mind. I can't hold to it. You make it easy, but every time I fall back again. Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang berhubungan dengan cara seseorang bekerja. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan rekan kerja, baik itu atasan maupun bawahan. Soft skill juga penting untuk keberhasilan sebagai pemberi kerja atau sebagai pekerja. Hampir setiap pekerjaan mengharuskan karyawan untuk terlibat dengan orang lain dalam pekerjaan, terutama sebagai HRD. Nah, soft skill sangat penting dimiliki sebagai HRD. Kenapa? Karena soft skill adalah identik dengan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Memiliki dan mengembangkan soft skill tentunya dapat mendukung karir kamu sebagai HRD. Soft skill yang pertama adalah kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik. Sebagai tugas seorang HRD adalah melibatkan interaksi dengan manusia, sehingga kemampuan komunikasi yang baik itu sangat membantu kita berbicara di depan publik, seperti kegiatan-kegiatan acara kantor, pelatihan, dan sebagainya. Kemampuan interpersonal nggak kalah pentingnya untuk kita kuasai. Hal itu berhubungan dengan bagaimana kita berempati, mendengar keluh kesah karyawan, kemampuan problem solving, sekaligus menjadi pribadi-pribadi yang solutif. Nomor 2 adalah HRD harus bisa memahami manajemen konflik dan menyelesaikan masalah. Konflik karyawan itu kan sangat wajar ya terjadi dan tidak dapat dihindari. Bagi sebagian karyawan pasti ada perselisihan yang terjadi dan harus bisa kita selesaikan dengan kepala dingin oleh kedua belah pihak. Gak jarang jadi HRD harus turun tangan menyelesaikan masalah-masalah yang lebih rumit. Inilah seorang HRD harus memiliki pemahaman yang mendalam soal konflik termasuk cara terbaik mengatasinya. Nah, HRD harus bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dan serta melihat situasi di kantor menjadi normal. Pastikan juga kamu harus mengambil keputusan yang adil dan netral kepada kedua belah pihak. Nomor 3 adalah kemampuan soft skill untuk negosiasi. Sebagai seorang HRD harus punya tanggung jawab atas proses rekrutmen. Tentu saja negosiasi merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh HRD. Kemampuan ini akan sangat bermanfaat ketika kita hendak menanyakan gaji yang diharapkan atau rentang gaji gitu ya, terutama kepada karyawan kandidat senior yang telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. HRD bertanggung jawab untuk menemukan titik tengah yang bersifat saling menguntungkan dari segala persetujuan kontrak antara si calon karyawan dengan perusahaan. Nomor 4 adalah bersikap netral. Seorang HRD harus juga punya sifat netral dalam menjalankan tugas-tugas pokok sebagai seorang HRD. Dalam memberikan solusi, HRD harus bisa menempatkan dirinya secara profesional dan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung konflik. Hal ini harus lihat dari keterlibatan dan kepentingan para pihak. Dan HRD juga harus bisa mengambil keputusan untuk bisa mendengarkan apa saja dari pendapat-pendapat karyawan dan perusahaan dan memberikan informasi yang netral bagi banyak orang. Oleh sebab itu, bersikap netral adalah hal yang penting dalam HRD mempersiapkan sikap dan sifatnya di dalam lingkungan pekerjaan. Jadi penting banget sebagai seorang HRD ataupun bagi HRD pemula membekali diri dengan pelatihan-pelatihan dan soft skill untuk menjadi HRD. Menjadi seorang HRD gak susah kok, walaupun diharuskan untuk menguasai beragam kemampuan selaras dengan bidang sumber daya manusia. Tetap upgrade diri, belajar, kembangkan diri dengan sertifikasi HRD sehingga kamu tetap memiliki transfer knowledge skill dan kamu punya kompetensi lebih di bidang HRD dan siap bersaing di dunia kerja. Jika kamu mau mencoba belajar dan mengembangkan skill kamu, jangan lupa untuk join kelas bimbingan skill melalui Avia Consulting dan juga Next Chapter Academy ya.
karena ada banyak learning skill dan training yang bisa kamu asah dari segi basic menjadi HRD di perusahaan dengan para praktisi akreditasi dan tersertifikasi di bidang HRD. Jangan lupa untuk terus percaya diri dan jangan pantang menyerah ya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan share video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Yuk, klik tombol subscribe Maria Vina dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton.